Ikan cana yang kita pelihara bila telah nyaman dan aktif, maka akan menunjukkan performa maksimalnya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya? Bagi Anda pemula, simak 7 hal berikut ini untuk mempercepat ikan cana menjadi nyaman dan aktif. Materi ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk edukasi namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Yang pertama, tanaman air. Ikan predator seperti ikan cana, pastinya selalu mengandalkan kemampuan sembunyi dan berkamuflase. Oleh karena itu, ikan cana lebih suka jika dipelihara di tank atau akuarium yang tenang dengan banyak tanamannya, terutama jenis tanaman terapung di mana ikan cana dapat menjadikannya sebagai tempat mengintai dengan tenang. Untuk ikan yang baru pertama kali masuk akuarium, dengan adanya tanaman air ini, ikan cana akan merasa jadi lebih terlindungi. Tanaman air tentunya lebih aman bagi kulit ikan dibanding jika Anda menggunakan kayu atau batu untuk tempat bersembunyinya. Ikan cana yang merasa terlindungi akan menjadi fase awal agar selanjutnya ia dapat nyaman dan aktif. Tak hanya sampai di situ, tanaman air di akuarium juga memiliki manfaat tambahan untuk mengoksidasi air. Sama seperti tanaman yang Anda tanam di tanah, tanaman air juga melakukan proses fotosintesis dan melepaskan oksigen ke air. Pada saat yang sama, tanaman mengkonsumsi karbon dioksida yang dihembuskan dari ikan. Tanaman juga dapat menjadi bagian dari filtrasi alami pada akuarium dengan mengontrol pertumbuhan alga. Yang kedua, pola makan. Jangan memberikan porsi makan yang berlebihan terkecuali untuk tujuan tertentu. Makan berlebihan dapat memperburuk kondisi air pada tank. Kondisi air yang buruk akan berimbas pada aktivitas dan level keaktifan cana Anda. Selain itu, ikan gendut yang banyak makan cenderung lebih malas bergerak dibanding ikan langsing. Banyak kiper terutama yang hobi mengikuti kontes selalu menjaga proporsional tubuh ikannya. Mereka percaya jika tubuh proporsional dianggap lebih cantik. Dalam dunia kontes ikan cana, tidak ada slogan, "Big is beauty". Konon, memberi makan berlebih atau overfeeding juga merupakan salah satu penyebab kematian ikan yang paling sering. Seperti yang kita sebut sebelumnya, memberi makan berlebih pada ikan cana, akan meningkatkan akumulasi sisa-sisa pakan yang tidak termakan serta meningkatkan produksi zat sisa metabolisme seperti amonia, nitrit dan nitrat. Apalagi bila Anda adalah tipikal kiper yang malas bersih-bersih. Berikutnya, engkering muka Anda. Poin ini mungkin sedikit berlawanan dengan poin sebelumnya. Berikan sedikit cemilan setiap Anda menampakkan muka di depan akuarium. Dengan begitu, ikan cana akan terasosiasi dengan wajah Anda sebagai pemiliknya. Setiap kali ikan melihat muka Anda, berarti ada makanan. Dengan begitu ikan akan lebih aktif dan responsif setiap kali didatangi. Mungkin Anda bertanya, apakah ikan bisa mengenali wajah tuannya? Jawabannya adalah, iya, ikan dapat mengenali wajah tuannya. Kita sudah mengulas hal ini di video sebelumnya. Yang keempat, pelajari sifat dan kebutuhan ikan. Setiap jenis ikan cana yang masuk ke dalam tank kita bisa jadi berasal dari wilayah yang berbeda. Genus cana yang tersebar luas di kawasan Asia hidup pada habitat yang sangat berbeda. Semisal cana auranti atau stewarti yang hidup di suhu yang cenderung lebih dingin dibanding cana lokal seperti Marulioides. Meski genus cana memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, tapi tentunya ikan akan lebih cepat nyaman, stabil dan aktif bila didukung oleh lingkungan akuarium yang menyerupai habitat aslinya. Jadi penting sekali buat para pemula untuk mempelajari sifat dan kebutuhan jenis ikan peliharaannya, agar bisa menentukan suhu, pH, jenis air yang digunakan dan lain sebagainya. Selain itu, tak dapat disangkal jika penggunaan substrat dan warna background akan sangat mempengaruhi perkembangan ikan cana kita. Yang kelima, periksa status kesehatan ikan. Kesehatan ikan memegang peran paling penting dalam fase kehidupannya. Bisa jadi ketika cana tidak aktif atau agresif karena ia dalam keadaan sakit. Jadi penting bagi Anda untuk selalu mengamati keadaan ikan, baik secara fisik atau perilaku kesehariannya secara visual. Beberapa jenis penyakit yang menyerang ikan cana biasanya karena infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi parasit, penyakit bawaan, hingga infeksi sekunder karena luka meloncat, dan lain sebagainya. Beberapa dari penyakit ini, ada yang bersifat mudah menular sehingga harus diantisipasi dengan cepat. Ramuan sejuta umat yaitu daun ketapang biasanya menjadi solusi paling mainstream yang diterapkan para kiper.
Dilansir dari berbagai sumber, daun ketapang ini dipercaya memiliki sifat anti-parasit, anti-bakteri, hingga anti-jamur. Namun ada baiknya bila Anda juga menyiapkan bahan obat-obatan lain seperti akriflavin ataupun garam ikan di rumah. Yang keenam, single tank. Mungkin Anda berpikir jika semua ikan cana harus hidup dalam single tank. Kenyataannya banyak kiper yang memelihara ikan cana secara berkoloni hingga dewasa. Tentu saja, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bila Anda ingin melihat performa ikan ini yang maksimal, ada baiknya jika ikan cana dipelihara dalam single tank ataupun 2 ekor jika ikan cana tersebut memang berpasangan. Kita ketahui jika cana adalah ikan teritorial di mana ia atau dengan pasangannya memiliki wilayah tertentu yang selalu dipertahankan. Dengan menempatkan ikan tunggal pada satu tank, akan menciptakan rasa memiliki baginya untuk menjadi penguasa pada tank tersebut. Tujuannya untuk mempertahankan sumber daya yang mencakup makanan, tempat berlindung, pasangan atau keturunannya. Sambil melindungi wilayahnya ini, ikan sering menunjukkan perilaku superiornya semisal memunculkan warna yang cemerlang atau melakukan flaring. Dengan begitu ikan cana menunjukkan status keeleganannya sebagai ikan predator. Jangan lupa untuk menyiapkan ukuran tank yang sesuai dengan ikan cana Anda, setidaknya 3 atau 4 kali panjang tubuhnya. Yang ketujuh, bersabar. Pahami jika setiap individu ikan, meski dari spesies yang sama, ternyata memiliki sifat yang berbeda. Saat pertama kali ikan cana masuk ke dalam tank, maka wajar jika ikan hanya diam saja di tempat bahkan mogok makan. Namun lambat laun ketika ikan mulai mengenali dan menguasai sekitarnya, ia akan mulai aktif. Oleh karena itu, untuk ikan cana yang masih baru, jangan sering-sering mengganti settingan. Termasuk perilaku Anda sebagai kiper, jangan membuat gerakan-gerakan yang dapat membuat ikan cana jadi kaget, dari mana duitnya? Atau gerasak-gerusuk di depan akuarium. Pengalaman para kiper, beberapa individu ikan, terutama yang masih size baby mungkin akan lebih cepat aktif dalam akuarium baru bahkan hanya dalam hitungan jam. Sementara individu lain terutama ikan cana berukuran besar, terkadang butuh waktu berbulan-bulan agar dapat menjadi aktif atau agresif. Singkat kata, Anda harus bisa memahami kondisi ikan sendiri dengan cara bersabar. Sebagai penutup, bila Anda menjadikan ikan sebagai hewan peliharaan, di samping memiliki bekal ilmu dan pengetahuan tentang teknik merawatnya yang tepat, Anda juga harus membekali diri dengan perasaan dan logika yang baik pula. Dengan hal itu, Anda diharapkan dapat menjadi kreatif mengatasi masalah yang mungkin bisa terjadi. Di antaranya kreatif mengatasi masalah pakan, penanggulangan penyakit, manajemen filtrasi air, hingga mengembangbiakan ikan cana ini.